Berawal di sebuah pulau terpencil yang berada di Samudra Hindia. Pulau ini sengaja dijadikan sebagai penjara bagi para bandit kelas atas dari seluruh penjuru dunia, termasuk bandit dari Indonesia. Mulai dari preman, mafia, gangster, hingga pembunuh bayaran pro. Semua narapidana yang digiring ke pulau terpencil ini adalah para tahanan yang divonis penjara seumur hidup. Di pulau terpencil inilah, para tahanan tersebut harus menghabiskan sisa hidup mereka. Pada hari ini, seorang ibu dan putrinya yang masih belia diburu oleh geng napi brutal. Tampak si ibu berupaya keras melawan mereka demi menyelamatkan putri tercintanya yang diketahui bernama Nadia. Alhasil, sebagian besar dari mereka berhasil dibantai oleh ibu ini yang diketahui bernama Sarah. Namun karena kalah jumlah pasukan, pada akhirnya, ibu dan anak ini berhasil juga mereka tangkap. Akan tetapi, ketika keduanya akan dibawa, datanglah seorang napi baru, yang baru sampai di pulau ini. Napi ini berasal dari Korea Selatan, yang diketahui bernama Doni, dan ia adalah mantan agen Interpol. Diketahui pula, Doni divonis penjara seumur hidup, akibat membantai seluruh keluarga, dari seorang ketua mafia. Tanpa banyak cincong, Doni langsung menghabisi mereka semua, satu persatu dengan begitu mudah. Ada pendatang baru. Doni sengaja membiarkan napi ini tetap hidup, karena dirinya ingin bertanya, terkait keberadaan seorang tahanan, yang diketahui bernama Andi. Dengan nada sombong, si napi ini menjawab, kalau Andi adalah bosnya. Ia menambahkan, kalau bosnya yaitu Andi, bisa menghabisi Doni, hanya dalam hitungan detik saja. Menanggapi kesombongan si napi, inilah yang diperbuat oleh Doni. Sehingga pada akhirnya, si napi sombong itu menyusul rekan-rekannya ke alam barzah. Lalu kita diperkenalkan dengan Andi, napi tahanan seumur hidup, yang sedang diburu oleh Doni. Lalu kita diberitahu, terkait latar belakang Andi, yang ternyata adalah mantan bos mafia paling brutal. Tidak hanya di luar pulau, tetapi juga di dalam pulau ini. Seluruh napi di dalam pulau ini, takut dan tunduk kepada Andi. Siapapun yang berani menentang, Andi tidak akan pernah segan-segan membantai mereka dengan cara paling brutal. Karena di pulau brutal ini, para napi bebas bertindak apa saja, karena tidak ada satupun aturan hukum yang berlaku di sini. Dengan kata lain, pulau ini memakai hukum rimba, siapa yang paling kuat, dialah yang paling berkuasa. Berpindah ke Doni, yang dibantu oleh Nadia, melepaskan alat mengikat tubuhnya. Setelah itu, Nadia mengajak Doni mendatangi markas persembunyian mereka yang berada di bagian utara pulau. Sedangkan Sarah, yang masih tak sadarkan diri, terpaksa harus dibopong oleh Doni menuju ke markas persembunyian tersebut. 걱정 마세요. 여긴 우림. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, pada akhirnya, mereka bertiga sampai ke markas persembunyian. Diketahui kalau di pemukiman ini, dihuni oleh sebagian kecil tahanan, yang bertentatan dengan Andi, dan seluruh geng napinya. Mereka sengaja bersembunyi di sini, karena takut menjadi korban kebrutalan mereka. Diketahui kalau kelompok ini, dipimpin oleh seorang tahanan bernama Jojo. Melihat kemunculan Doni, Jojo malah langsung mengusirnya. Karena Jojo curiga, Doni adalah anak buah Andi, yang sengaja menyamar, untuk mencari tahu, markas persembunyian mereka ini. 외부인을 함부로 들이면 어떡해? 사람이에요. Nadia berusaha meyakinkan Jojo, bahwa Doni, bukanlah anggota geng Andi. Bahkan sebaliknya, sebagian anggota geng Andi, telah Doni habisi. Demi menyelamatkan Nadia dan ibunya, yang nyaris saja ditangkap, oleh anggota geng napi brutal tersebut. Kemudian di malam harinya, Jojo memarahi Nadia, yang suka bermain di tempat yang terlalu jauh dari markas persembunyian mereka. Sehingga geng napi Andi dapat dengan mudah menemukannya.
Akibatnya bukan hanya Nadia saja, si ibu juga hampir saja menjadi korban kebrutalan mereka. 내가 또 잠시 정신 나갔다 왔구나. Tak lama kemudian, Doni bertanya kepada Jojo, apakah dirinya mengetahui di mana letak markas geng Andi. Doni ingin bertemu dengan mantan mafia tersebut. Karena masih ada urusan yang belum tuntas antara mereka berdua di masa lalu. Mendengar nama Andi yang keluar dari mulut Doni, sontak Jojo menjadi terkejut. Ia pun bertanya-tanya, kenapa Doni bisa sampai berurusan dengan orang sebrutal Andi. Apalagi dengan begitu beraninya, Doni ingin bertemu dengan Andi, hanya seorang diri, dan tak memiliki senjata apapun. Jojo lantas memberitahu Doni bahwa dirinya tidak tahu di mana letak markas geng Andi. Akan tetapi, Sarah yaitu ibu Nadia, kemungkinan besar tahu di mana letak markas geng Andi. Jojo mengatakan, kalau Sarah memiliki masalah pribadi kepada ketua geng napi tersebut, yang tak lain adalah Andi. Jojo yang penasaran, mencoba bertanya kepada Doni, apa tujuan utama Doni ingin sekali bertemu dengan Andi. Namun Doni menolak menjawab pertanyaan dari Jojo, dan berlalu begitu saja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sehingga hal itu, sedikit membuat Jojo kesal, dan menganggap kalau Doni adalah orang yang sombong. Mentang-mentang ia berhasil menghabisi sebagian kecil anggota geng Andi. Usut punya usut, ternyata Doni memiliki dendam pribadi kepada Andi. Kemudian kita semua diberitahu bahwa beberapa tahun yang lalu, Andi yang merupakan seorang kedua mafia, telah menghabisi keluarga Doni. Hal itu Andi lakukan karena dirinya sakit hati kepada Doni yang seorang agen Interpol telah membongkar bisnis haram Andi yang berskala internasional. Walaupun pada akhirnya, Andi mendekam di penjara atas perbuatannya tersebut. Bahkan, Doni juga sudah balas dendam dengan menghabisi seluruh keluarga Andi. Akan tetapi, Doni masih belum bisa tidur tenang sebelum menghabisi Andi dengan tangannya sendiri. Itulah tujuan utama Doni, sengaja melakukan pembunuhan agar dikirim ke pulau ini, agar bisa memburu Andi dan membalaskan dendamnya. Tak lama setelah itu, Jojo mendatangi Doni, dan dengan sombongnya menasehati Doni, agar tidak usah sok paling kuat di pulau ini. Jojo mengatakan, menumbangkan dirinya saja, Doni belum tentu sanggup, apalagi dengan percaya dirinya, ingin menantang Andi, tahanan paling brutal di pulau ini. Menanggapi Jojo yang sudah mulai songong, inilah yang diperbuat oleh Doni. 살아남는 게 중요한 거였어. 죽여줄까? Di waktu yang bersamaan, ibu Nadia yaitu Sarah, telah sadar dari pingsannya. Melihat hal itu, Nadia pun dengan bergegas, meminta maaf kepada sang ibu. Karena mencari Nadia di tepi pantai, Sarah nyaris saja tewas, dihabisi para anggota geng Andi. Melihat batang hidung Doni, Sarah langsung mengacungkan senjatanya, berniat ingin menghabisi Doni. 내가 말한 Karena ternyata, Sarah kenal baik dengan Doni, yang seorang mantan agen Interpol, yang sangat ia benci. Saat masih aktif sebagai agen Interpol, Donilah yang mengirim Sarah dan suaminya, untuk menjalankan hukuman di pulau itu. Yang mana saat itu, Sarah tidak sadar, kalau dirinya tengah hamil. Kemudian kita diberitahu, bahwa Sarah dan suaminya, merupakan pembunuh bayaran pro, yang biasa bekerja, dengan para mafia kelas kakap. Doni lantas mengatakan, kalau Sarah dan suaminya, pantas dikirim ke pulau ini, atas berbagai pembunuhan yang mereka perbuat. Meskipun sebagian besar target, yang Sarah dan suaminya habisi, kebanyakan adalah para bandit brutal, termasuk para pejabat korup. Karena bagi Doni, yang seorang Interpol jujur dan bersih, kejahatan tetaplah kejahatan, dan hukum harus selalu ditegakkan. Mendengar penjelasan dari Doni, akhirnya Sarah pun terdiam, menyadari akan dosanya di masa lalu, yang memang pantas dihukum seperti ini. Sarah akan berusaha, melupakan dendamnya kepada Doni, mengingat, Doni juga sudah mendekam di pulau ini. Doni lantas mengatakan, kalau dirinya akan segera pergi dari sana, apabila Sarah, memberitahu dirinya, terkait letak markas geng Andi. Mendengar hal itu, Sarah lantas bertanya, apa tujuan Doni, ingin menemui Andi. Doni lantas menjawab, kalau dirinya ingin balas dendam, dengan menghabisi Doni, dan seluruh anggotanya satu persatu. Mengetahui akan hal itu, Sarah tanpa ragu mengatakan, terkait alamat markas Andi, yang berada di samping Gunung Merapi, di bagian timur pulau. Sarah sengaja memberitahu Doni, agar Doni bisa menghabisi Andi, dan seluruh antek-anteknya. Karena ternyata, Sarah juga dendam kepada geng Andi. Berbekalkan info dari Sarah, Doni langsung bergerak saat itu juga. 하는 거야?
Setelah berjalan cukup jauh, Doni baru menyadari, ada seseorang yang tengah membuntuti dirinya. Ternyata itu adalah Nadia, yang malah terkena jebakan, yang dipasang di dalam hutan tersebut. Ternyata dari tadi, Nadia membuntuti Doni secara diam-diam, tanpa sepengetahuan sang ibu, dan juga Jojo. Nadia menjelaskan, kalau dirinya, juga ingin balas dendam kepada Andi, dan ia bersedia membantu Doni, asalkan dirinya diizinkan ikut. Tentu saja Doni menolak, mengajak seorang bocil, yang akan berpotensi, mengacaukan misi balas dendamnya. Kemudian, Nadia mengatakan, kalau dirinya tahu, jalan pintas yang cepat, untuk mengarah ke markas Andi. Mengetahui akan hal itu, barulah Doni bersedia, mengajak Nadia ikut dengannya. Di dalam perjalanan, Nadia memberitahu Doni, bahwa Andi, telah menghabisi ayahnya, beberapa tahun yang lalu. Si ayah yang seorang mantan pembunuh bayaran, memutuskan untuk bertobat, dan menjalani hidup tenang, dan damai di pulau ini, bersama dengan para napi lain. Namun malapetaka dimulai, ketika Andi, dikirim ke pulau ini. Andi dengan begitu brutal, menghabisi ayah Nadia, dan puluhan napi lainnya, yang berpihak kepada ayah Nadia. Sejak hari itu, Andi menguasai pulau ini, dan akan menghabisi siapapun, yang tidak patuh dengan perintahnya. Sebagian besar napi, yang takut kepada Andi, memilih menjadi pengikut setianya. Sedangkan ibu Nadia yaitu Sarah, bersama dengan sebagian kecil tahanan lainnya, memutuskan untuk bersembunyi, ke bagian utara pulau. Karena mereka sudah tidak tahan lagi, menghadapi kebrutalan Andi, dan juga seluruh anggota gengnya. Berpindah ke Jojo, yang ternyata, sudah lama menaruh hati kepada Sarah. Dan hampir setiap saat, Jojo mencoba memikat hati Sarah, akan tetapi, Sarah tidak pernah menanggapinya. Tak lama kemudian, Sarah baru menyadari, putrinya yaitu Nadia, sudah tidak ada di sana, dan jelas hal itu membuat Sarah khawatir. Jojo menduga, kalau kemungkinan besar, Nadia membuntuti Doni, yang tengah mengarah ke markas geng Andi, secara diam-diam. Mengingat, Doni dan juga Nadia, memiliki tujuan yang sama, yaitu balas dendam kepada Andi. Di tengah perjalanan, Doni dan Nadia, melihat beberapa anggota dari kelompok Jojo, baru saja dihajar habis-habisan, oleh puluhan anggota geng Andi. Namun di saat yang bersamaan, Doni menjadi diam terpaku, setelah melihat sebuah boneka, yang sama persis, dengan boneka milik almarhum putrinya. Namun tak lama berselang, Doni tersadar dari lamunan, dan baru menyadari kalau Nadia, telah diculik, oleh puluhan anggota geng Andi. Kemudian, Doni lantas mengikuti jejak kaki mereka, sampai mengarahkan Doni, ke sebuah gedung kosong. Di dalam gedung tersebutlah, geng Andi mengurung para tahanan, yang tidak patuh kepada Andi. Di sana mereka semua, disiksa sampai tewas. Sampai pada akhirnya, Doni berhadapan langsung, dengan puluhan anggota geng Andi, yang berada di ruangan pertama. Tanpa banyak cincong, Doni langsung membrutal, membantai mereka satu persatu. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Doni langsung menuju ke ruangan kedua, dan dirinya kembali membrutal. Setelah itu, Doni mengarah ke ruangan ketiga, tempat di mana Nadia ditawan. Yang mana ruangan terakhir ini, dijaga langsung oleh tangan Andi, yang diketahui bernama Roy. Doni pun kembali membrutal, membantai puluhan anak buah Andi, yang masih tersisa di gedung ini. Setelah itu, Doni berduel 1 lawan 1, dengan tangan kanan Andi, yaitu Roy.
Hingga pada akhirnya, si tangan kanan juga almarhum. Setelah itu, Doni menyuruh Nadia kembali ke markas persembunyian, sedangkan dirinya akan melanjutkan misi seorang diri. Nadia pun menurutinya dan bergegas pergi dari sana. Namun saat akan meninggalkan gudang tersebut, seorang anak buah Andi yang masih hidup berusaha menghabisi Doni dari belakang. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Sarah pun muncul, dan berhasil menyelamatkan Doni tepat waktu kedatangan Sarah dan kelompoknya, tak lain untuk mencari keberadaan Nadia. Doni lantas mengatakan, kalau Nadia baru saja pergi dari gudang tersebut, untuk kembali ke markas persembunyian. Setelah itu, kelompok Sarah pun bergegas, mengeluarkan para tawanan yang dikurung. Kemudian mereka semua, bergegas kembali ke markas persembunyian. Ternyata masih ada, seorang anak buah Andi, yang masih selamat. Kemudian, ia kembali ke markas, dan melapor ke Andi, perihal puluhan anggotanya, yang dihabisi oleh seorang pria, hanya dengan seorang diri saja. Si anak buah ini menyebutkan, pria itu sengaja mendatangi markas, untuk mencari keberadaan Andi. Mengetahui akan hal itu, Andi langsung teringat dengan musuh di masa lalunya, yang tak lain adalah Doni. Karena Andi kenal betul, hanya Doni yang mampu membrutal, membantai ratusan musuh seorang diri. Bahkan Doni jugalah, yang membakar Andi hidup-hidup, hingga sekujur tubuh Andi mengalami luka bakar yang parah, terutama di bagian wajah. Andi lantas menugaskan seluruh anggotanya untuk segera menghabisi Andi, sebelum mantan agen Interpol tersebut menginjakkan kaki ke markas Andi. Di dalam perjalanannya, Nadia malah disergap oleh sekelompok pemanah yang merupakan antek-antek Andi. Di saat mereka berancang-ancang akan menghabisi Nadia, Andi pun muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Andi bergegas membawa Nadia bersembunyi dalam sebuah rumah kosong. Di saat yang bersamaan, kelompok pemanah ini terus menghujani mereka berdua dengan puluhan busur panah tajam yang mengandung ramuan beracun. Sampai pada akhirnya, sebuah busur mengenai tubuh Andi yang membuatnya melemah seketika. Di tengah itu, muncullah Sarah dan kelompoknya, yang langsung membantai kelompok pemanah ini satu persatu, menggunakan jenis senjata yang sama. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Sarah lantas menemui Nadia, dan merasa sangat lega, melihat putrinya baik-baik saja. Sedangkan Doni sendiri, keadaannya semakin sekarat. Kemudian, Sarah membuat pertolongan pertama, dengan menyumbat luka yang ada di tubuh Doni, dengan daun penawar racun. Di saat yang sama, Jojo dan kelompoknya muncul, mendesak agar Nadia dan Sarah, segera melarikan diri sekarang juga. Karena puluhan anak buah Andi yang bersenjata, sedang mengarah ke tempat-tempat itu. Akan tetapi, Nadia menolak pergi, tanpa membawa Doni ikut serta. Karena Doni, sudah sering menolong nyawanya. Karena sudah tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa membopong Doni, yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri, untuk dibawa ke markas persembunyian. Jojo menyuruh sebagian untuk bergerak duluan, sedangkan ia dan yang lainnya, akan mencoba untuk mengalihkan perhatian puluhan anggota geng Andi. Sampai pada akhirnya, Jojo dan satu orang tawanan, berhasil menghilangkan jejak dari para anggota geng Andi. Akan tetapi, mereka berdua terkendala bahasa, yang sulit untuk mengerti maksud perkataan satu sama lain. Jojo berbahasa Korea, sedangkan tawanan ini merupakan orang Indonesia. Di tengah perjalanan, untuk menuju ke markas persembunyian, Jojo malah terkena jebakan. Di balik itu, Doni dan yang lainnya telah sampai ke markas persembunyian. Tanpa membuang waktu lagi, Sarah langsung menyuruh seorang tabib untuk segera menyembuhkan Doni. Sementara itu, Jojo dan juga si tawanan berhasil ditangkap oleh kelompok anak buah Andi yang dipimpin oleh si tangan kanan yang diketahui bernama Tom.
Tom langsung menugaskan anak buahnya untuk menghabisi si tawanan. Namun entah kenapa, mereka malah melepaskan Jojo dan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah pagi menjelang, Jojo sampai ke markas persembunyian. Dan tak lama berselang, disusul oleh kelompok Tom. Ternyata inilah alasan kelompok Tom membiarkan Jojo pergi begitu saja. Tak lain agar Jojo menuntun mereka semua ke markas persembunyian ini untuk menemukan keberadaan Donnie. Setibanya di kawasan markas, Tom langsung bertanya di mana keberadaan Donnie sekarang. Akan tetapi, tidak ada satu orang pun di sana yang mau mengatakannya, sehingga membuat Tom marah. Kemudian, Tom menugaskan seluruh anak buahnya untuk membantai kelompok Jojo satu persatu. Sementara Donnie, sampai detik ini, masih belum sadarkan diri, meskipun semua racun di tubuhnya sudah berhasil dikeluarkan. Melihat sebagian besar kelompoknya tewas, Sarah lantas maju untuk menghabisi Tom. Akan tetapi, Tom berhasil membalikkan keadaan dengan menghajar Sarah habis-habisan. Nadia yang ketakutan, berusaha memanggil-manggil Donnie untuk segera bangun dan membantai kelompok Tom. Tak terima melihat Sarah disakiti, Jojo pun maju membela wanita yang ia sayangi. Akan tetapi, Jojo lah yang pada akhirnya dihabisi oleh Tom dengan cara yang brutal. Di saat yang bersamaan, Donnie telah sadarkan diri dan menyaksikan kelompok Jojo sudah tewas bergelimpangan. Dalam keadaan tubuh yang masih sempoyongan, Donnie berusaha melawan kelompok Tom. Alhasil, satu persatu dari mereka tewas bergelimpangan Donnie bantai, meskipun dirinya sendiri juga terluka dalam aksi ini. Sekarang yang tersisa hanya tinggal Tom dan tangan kanannya. Kemudian, Tom dan si tangan kanan langsung menyerang Donnie. Meskipun hanya seorang diri, Donnie mampu membantai Tom dan juga si tangan kanan sekaligus. Donnie merasa sangat menyesal, akibat dendamnya yang begitu besar kepada Andy, telah menyebabkan kelompok Jojo tewas. Dan yang tersisa hanya Sarah dan putrinya saja. Donnie yang semakin murka kepada Andy, ia pun langsung ke markas untuk menghabisi pemimpin geng napi tersebut. Karena sekarang, Donnie tidak hanya menuntut balas atas kematian anak dan istrinya. Akan tetapi, Donnie juga akan menuntut balas atas kematian kelompok Jojo yang sama sekali tidak ada hubungannya terkait dendam mereka berdua. Sesampainya di markas Andy, Donnie langsung membrutal, membantai para anak buah Andy yang masih tersisa di markas tersebut. Sampai pada akhirnya, Donnie berhadapan langsung dengan Andy, orang yang telah menghabisi keluarganya. Meski sempat dibuat tumbang berkali-kali, namun pada akhirnya, Donnie berhasil menghabisi Andy. Dan secara otomatis, dendam Donnie pun terbalaskan. Sekarang di pulau tersebut, suasananya terasa sangat sunyi dan tenang. Karena yang tersisa di pulau tersebut, hanya tinggal 3 orang saja, yaitu Donnie, Nadia dan sang ibu. Lalu film pun selesai.